Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bersama saya, Kak Saptayadi, kita akan membahas virus. Dengan materi pokok, yang pertama, ciri-ciri virus. Yang kedua, bentuk-bentuk virus. Yang ketiga, struktur virus. Yang keempat, replikasi virus. Dan yang terakhir, peranan virus dalam kehidupan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, menyebutkan bentuk virus dan contohnya. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri virus. Yang ketiga, menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Yang keempat, menganalisis struktur virus. Dan yang kelima, menganalisis replikasi virus. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya nih kepada adik-adik. Pasti adik-adik sudah tidak asing kan dengan virus ini? Virus apa ayo? Yap, benar. Virus corona. Di mana virus corona ini menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19. Mari kita bahas ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil. Nah, kisarannya itu 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Sehingga harus dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau yang disebut kapsid, dan virus hanya memiliki salah satu dari asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Kemudian selanjutnya, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Biasanya virus ini biasa disebut sebagai makhluk peralihan. Disebut sebagai makhluk peralihan karena virus dapat dikristalkan layaknya benda mati dan bisa bereproduksi seperti makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita bahas bentuk-bentuk virus. Di sini virus ada 5 bentuk. Yang pertama berbentuk bola atau lingkaran. Contohnya yaitu Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV. Yang kedua contohnya influenza virus. Kemudian bentuk yang kedua yaitu berbentuk batang. Contohnya yaitu tobacco mosaic virus. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu berbentuk filamen atau benang. Contohnya Ebola virus. Kemudian yang keempat, bentuk polihedral, contohnya adenovirus. Dan bentuk yang terakhir yaitu berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Selanjutnya, mari kita bahas struktur virus. Secara umum, struktur virus itu dapat dilihat dari bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Di bagian kepala virus terdapat struktur terluar yaitu kapsid yang berfungsi untuk membungkus atau melindungi asam nukleat virus. Di dalam kapsid sendiri ada asam nukleat berupa DNA yaitu berisi informasi genetik dari si virus. Kemudian yang ketiga, di bagian kepala terdapat leher yang berfungsi untuk menyalurkan asam nukleat virus dari kepala ke bagian ekor. Kemudian bagian yang kedua itu bagian ekor. Terdapat struktur yang disebut sebagai serabut ekor yang berfungsi untuk menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian ada lempeng dasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya jarum penusuk. Kemudian yang terakhir jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksi asam nukleat ke dalam sel bakteri. Selanjutnya, mari kita bahas replikasi virus. Adik-adik, kalian tahu nggak berapa banyak siklus replikasi virus? Ya, bagus. Siklus replikasi virus itu ada 2. Yang pertama siklus litik dan siklus lisogenik. Mari kita bahas siklus litik terlebih dahulu. Tahap pertama dari siklus litik yaitu tahap adsorpsi, di mana virus akan menempel pada dinding sel bakteri dengan menggunakan serabut ekor. Tahap kedua yaitu tahap injeksi, di mana virus akan menginjeksi asam nukleatnya berupa DNA ke dalam sel bakteri. Tahap ketiga yaitu tahap sintesis,
di mana DNA virus akan mensintesis DNA bakteri dengan tujuan membentuk komponen-komponen virus. Tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan, di mana komponen-komponen virus akan dirakit menjadi virus-virus yang utuh. Dan yang terakhir yaitu tahap lisis, di mana virus-virus yang baru akan keluar dari sel bakteri. Berikutnya, siklus lisogenik. Tahap pertama siklus lisogenik yaitu tahap adsorpsi, di mana virus menempel pada dinding sel bakteri dengan menggunakan serabut ekor. Tahap kedua yaitu tahap injeksi, di mana virus akan menginjeksi asam nukleat berupa DNA ke dalam sel bakteri. Tahap yang ketiga yaitu tahap penggabungan, di mana DNA virus dan DNA bakteri akan bergabung dan membentuk profag. Baru tahap yang keempat yaitu tahap pembelahan, di mana profag akan membelah di dalam sel bakteri. Pada tahap berikutnya, pada kasus yang jarang terjadi, DNA virus dan DNA bakteri akan berpisah, sehingga tahap akan kembali ke siklus litik. Nah, adik-adik sudah tahu kan tentang replikasi virus? Selanjutnya, mari kita bahas peranan virus. Peranan virus yang pertama itu peranan merugikan, di mana virus dapat menyebabkan banyak sekali penyakit. Misalnya, adenovirus yang bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan, kemudian ada poliovirus yang menyebabkan penyakit polio, ada rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies, kemudian ada tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit kekuning-kuningan pada daun tembakau, dan masih banyak lagi contoh-contoh virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain merugikan, virus juga menguntungkan loh. Berikut keuntungan virus, yaitu virus dapat dijadikan sebagai bahan vaksin. Nah, seperti kalian sudah vaksin kan adik-adik? Ya, bagus. Itu terbuat dari virus yang sudah dilemahkan. Kemudian ada adenovirus sebagai vektor gen untuk terapi gen dengan memasukkan ke dalam sel yang ingin diterapi. Kemudian ada virus onkolitik, yaitu virus yang menyerang sel kanker. Dan yang terakhir ada bakulovirus untuk membasmi hama pada tanaman. Nah, sekarang adik-adik tidak bingung lagi kan tentang ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, struktur virus, replikasi virus, dan peranan virus di dalam kehidupan makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa baca buku dari referensi lain, kemudian di internet banyak sekali informasi-informasi terkait virus. Adik-adik juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya agar apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Oke, siap adik-adik? Mantap. Nah, sekian pembelajaran terkait virus. Saya harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.